Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji perbandingan dua buah kabel Anker yang memiliki harga murah, Anker Zulu, dan yang memiliki harga mahal, Anker Upcycle. Seperti apa perbedaannya yang sama-sama menggunakan bahan nylon braided, sama-sama di daya 240 watt. Seperti apa perbedaan kedua kabel ini? Simak videonya. Dilihat dari sisi harga dahulu, Anker Zulu 240 watt yang ini ya, Anker Zulu. Nah, ini memiliki harga ini coba saya aplikasikan menggunakan sistem pembelian. Saya dapat dengan harga 66.000. Nah, lumayan murah ya kalau Anker Zulu ini. Kemudian yang Anker Upcycle yang ini, nah ya ini juga 240 watt. Nah, ini saya dapatkan dengan harga 166.000. Jadi harganya lebih murah ya yang Anker Zulu. Kalau yang Anker Upcycle lebih mahal 100.000, perbandingan harganya seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi daya maksimal. Secara spesifikasi dahulu, lihat ini support 240 watt Anker Zulu. Kemudian Anker Upcycle juga support 240 watt. Jadi sama-sama menggunakan struktur daya 240 watt. Dari sisi spesifikasi uji tekukan, nah lihat ini yang Anker Zulu. Dia support atau memiliki kekuatan uji tekukan 10.000 kali. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita lihat dari sisi yang Anker Upcycle, dia support dengan uji tekukan kekuatannya mencapai hingga 35.000 kali. Jadi 25.000 lebih kuat ya Anker Upcycle ini dibandingkan dengan Anker Zulu. Dari sisi panjang kabel, Anker Zulu memiliki panjang 3,3 feet. Bisa dilihat ini ya, FT atau feet lah ini panjangnya. Kemudian kalau yang Anker Upcycle dia memiliki panjang 3 feet. Nah oke, coba ini saya ukur langsung dengan fisik kabelnya ini. Yang putih Anker Upcycle, sedangkan yang hitam Anker Zulu. Saya tarik dari sini, lihat ini ya perbandingan panjang kabelnya. Saya tarik, lihat ini, saya tarik. Nah lihat ini, benar lebih panjang kabel yang Anker Zulu. Dari sisi sertifikat USB, nah ini Anker Upcycle sudah ada sertifikat USB-nya seperti ini. Sertifikat USB 240 watt. Nah sedangkan yang Anker Zulu saya lihat ini tidak ada sertifikatnya. Nah bisa dilihat ini ya. Nah jadi dari sisi kemampuan keamanan atau verifikasi sertifikat USB lebih unggul Anker Upcycle. Dari sisi bahan nylon braided kabel bisa dilihat ini. Kalau Anker Zulu itu menggunakan bahan nylon braided standar. Bisa dilihat ini ya spesifikasinya. Kemudian kalau Anker Upcycle yang sebelah sini, dia itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dia bisa terurai dengan sendirinya ketika masa usia pakainya sudah habis, seperti plastik lah ya. Plastik yang ada di Indomart atau Alfamart dia akan hancur dengan sendirinya, lihat ini. Nah dia ramah lingkungan bahannya. Jadi kalau dari sisi bahan lebih ramah lingkungan Anker Upcycle. Kita lihat dari sisi fisik nylon braided kabel, bisa dilihat ini. Memiliki fisik yang sama menurut saya, sama-sama menggunakan nylon braided dengan tingkat kerapian yang sama. Kalau dari segi besar kabel, coba lihat ini, saya dekatkan, kurang lebih memiliki besar yang sama ukuran kabelnya, lihat ini. Nah kemudian kita lihat dari sisi fisik kepala port, bisa dilihat ini. Nah ini kalau dari sisi kepala port Anker Zulu itu menggunakan bahan aluminium seperti ini, simple. Nah ya seperti ini. Kemudian kalau Anker Upcycle ini menggunakan bahan kombinasi. Ini menggunakan bahan semacam kayak PVC atau semi karet lah ya. Sehingga kesat ketika dipegang tangan, dan ini ada cincinnya berupa aluminium seperti ini. Nah jadi kalau dari sisi bahan ya dari sisi tingkat kekuatan mungkin ya kuat yang Anker Zulu. Nah tapi dari sisi tingkat kenyamanan lepas tancap itu enak di Anker Upcycle karena dia menggunakan bahan PVC dan kesat dipegang tangan. Oke, sekarang saya coba untuk saya lepas tancap misalnya di power bank ini. Contoh di power bank Cooktek ini. Nah ini coba saya buat lepas tancap ya. Nah ini dari sisi Anker Upcycle, lihat ini lepas tancap. Enak, saya pegang itu kesat. Nah lihat ini. Nah lihat, saya tancapkan ya, kemudian saya lepas. Saya tidak terlalu ngotot tangan saya pegang itu karena kesat, lihat ini.
Nah, oke. Kemudian dari sisi Anchor Zolo, coba ini lihat. Nah, lihat. Jadi dia itu licin. Kalau tangan kita mungkin berkeringat atau posisi licin, kita akan sedikit kesusahan lepas tancap. Karena sekali lagi, ini desainnya aluminium, full aluminium. Nah, kalau dari sisi rasa tancapnya sama, enak kok, sama-sama tidak nyangkut. Nah, lihat ini. Nah, tidak nyangkut. Nah, sama juga di Anchor Upcycle tidak nyangkut. Jadi dari sisi tingkat kenyamanan saja lepas tancapnya, kalau Anchor Upcycle lebih kesat dipegang tangan itu enak, sedangkan Anchor Zolo agak sedikit licin kalau tangan kita ada masalah waktu lepas tancap. Dari sisi tali velcro, nah kalau Anchor Upcycle ini menggunakan tali kabel atau velcro lah ya kalau saya mengistilahkan, itu bahannya karet seperti ini. Sekali lagi, Anchor Upcycle itu diciptakan dari bahan yang ramah lingkungan. Nah, lihat ini karet dan enak di tangan, itu lembut. Beda kalau Anchor Zolo ini menggunakan velcro. Nah, velcro atau apa ini ya namanya saya kurang paham. Nah, seperti ini, kretekan lah ya, kira-kira seperti itu. Sehingga menurut saya kurang ramah lingkungan. Setelah itu, model tali velcro seperti ini kadang kalau kena di kena di nylon braidednya bisa merusak karena dia teksturnya kasar. Bisa merusak serat nylon braidednya. Sehingga kalau saran saya, kalau beli Anchor Zolo ini lebih baik talinya ini dilepas saja biar tidak merusak nylon braided di Anchor Zolo-nya. Jadi kalau dari sisi tingkat kenyamanan tali, saya lebih suka yang ada di Anchor Upcycle karena lebih aman dan ramah lingkungan. Dari sisi tingkat kelenturan kabel bisa dilihat di spesifikasinya ini. Ini terasa lebih lembut dan fleksibel. Sedangkan di Anchor Zolo, lihat dia tidak menerangkan ke tingkat kelenturan dan tingkat kelembutan kabel. Dan menurut saya standar. Oke, sekarang saya uji dari sisi tingkat kelenturan kabel ini. Lihat, saya samakan, sama-sama saya pegang di sini. Lihat ini. Nah, jadi Anchor Upcycle itu lebih lentur. Lihat goyangan Anchor Upcycle dia lebih luwes. Sedangkan Anchor Zolo kaku kayak kawat. Lihat ini. Nah ya, bisa terlihat ya goyangan dari Anchor Upcycle. Dia lebih lentur. Jadi menurut saya semakin lentur sebuah kabel itu semakin aman ketika digunakan charging ke ponsel. Menurut saya tidak merusak port ponsel karena dia lebih fleksibel. Nah, kadang ada beberapa teman yang mengeluhkan kadang port ponselnya angin-anginan ketika dicolokin, kadang connect kadang tidak. Itu biasanya pengaruh dari penggunaan kabel yang tingkat kelenturannya menurut saya kaku. Nah, saran saya gunakan kabel yang lentur seperti yang ada di Anchor Upcycle ini. Jadi sekali lagi dari sisi tingkat kelenturan lebih lentur Anchor Upcycle. Tes USB-C e-marker. Nah, buat teman-teman ada yang kurang paham mungkin apa itu USB-C e-marker. USB-C e-marker itu ibarat di sebuah kabel, prosesornya kabel. Tujuannya untuk sistem keamanan dari sebuah kabel yang memiliki daya tinggi. Contoh Anchor 240 watt ini ya, dua-duanya memiliki 240 watt dayanya. Itu harus dikasih prosesor atau USB-C e-marker, tujuannya agar lebih stabil ataupun untuk proteksi lainnya. Nah, untuk kabel yang memiliki arus atau daya misalnya 60 watt atau 3 ampere, dia biasanya tidak ada USB-C e-markernya karena dianggap masih dayanya rendah. Oke, sekarang saya tunjukkan kabel yang istilahnya itu spesifikasinya tidak valid. Dia menulis secara daya ini lihat 120 watt. Nah, kabel yang harus ada USB-C e-marker itu minimal arusnya 5 ampere. Nah, 5 ampere dikali 20 volt misalnya itu 100 watt. Nah, ini biasanya kalau 120 watt itu 6 ampere. 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Ini contoh kabel polosan yang secara spesifikasi tulisannya 120 watt tapi dia tidak ada USB-C e-markernya. Lihat ini, tidak ada. Ini saya bolak-balik pun juga tidak ada karena memang dia tidak ada USB-C e-markernya. Kadang seperti ini spesifikasinya tidak valid. Menurut saya berdasarkan tes loh ya, ini 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt tapi ditulis 120 watt. Nah, kadang ada yang seperti itu. Contoh biasanya terjadi pada kabel polosan atau kualitas murah. Contoh yang lainnya yang kabelnya menurut saya USB-C e-markernya buruk, contoh ini kabel sakti.
Nah, ini secara fitur kabel sakti ini bagus. Dia support multiple protokol isi daya cepat seperti turbo charging, super VOOC, direct charging. Tapi dari sisi USB-C marker menurut saya buruk. Ini saya tunjukkan contoh yang USB-C markernya buruk. Lihat ini saya hubungkan lihat ini saya hubungkan ya. Nah, ini terbaca. Kalau posisi seperti ini. Nah, ketika saya balik, lihat ini ya, saya balik seperti ini. Nah, tidak terbaca atau putus. Nah, itu contoh sebuah USB-C marker kabel yang menurut saya tidak stabil. Nah, ya seperti itu. Contoh ini umpama saya balik lagi. Sebentar, saya lepas. Saya balik ke ujung yang satunya, misalnya lihat ini. Nah, ini yang bagian output. Lihat sebentar. Saya hubungkan. Tidak terbaca bahkan. Nah, ini contoh sebuah kabel yang USB-C markernya buruk atau tidak stabil. Lihat ini saya balik. Nah, tidak terbaca. Jadi yang contoh seperti itulah ya, menurut saya yang USB-C markernya buruk kadang tidak valid. Oke, sekarang coba dari sisi Anker Zulu yang hitam ini. Ya, oke. Saya hubungkan seperti ini. Lihat, langsung terbaca. Ini contoh kabel yang USB-C markernya bagus. Lihat, USB-nya 2.0, panjangnya 0 sampai 1 meter, voltasenya 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 watt. Tapi secara spesifikasi ditulis 240 watt. Mana yang benar? Kalau saya lebih suka percaya pada USB Dr. Vini di sini. Tadi coba ini saya balik. Nah, sebentar saya cabut dulu. Lihat ini, saya balik seperti ini. Nah, oke, lihat ini. Terbaca. Nah, ini contoh sebuah port kabel yang bagus atau USB-C markernya bagus. Coba ini saya tarik, kemudian saya ambil yang bagian ujungnya lagi. Nah, yang bagian sini, lihat ini. Terbaca. Jadi dia itu dibolak-balik 4 arah. Terbaca. Lihat saya balik. Terbaca. Nah, ini contoh. Biasanya kadang ada port USB-C yang tidak bisa dibolak-balik. Mungkin efeknya seperti itu. Nah, lihat ini. Jadi ini dibolak-balik 4 arah pisah. Beda seperti yang ada di tadi kabel sakti. Cuma 1 arah saja. Lihat ini. Contoh yang ini. Kita tes Anker upcycle ya. Ya, lihat ini saya hubungkan. Bisa terbaca. Nah, yang saya suka Anker upcycle ini kesat, enak. Ketika dicabut itu mudah. Lihat, saya mencabutnya mudah. Lihat ini saya balik. Nah, terbaca. Nah, lihat ini. Nah, kemudian saya balik lagi yang arah port bagian ujungnya yang ini. Nah, lihat. Nah, oke, saya hubungkan. Terbaca. Nah, ini saya membandingkan dengan Anker Zulu ya. Lihat ini saya balik seperti ini. Terbaca. Lihat panjangnya 0 sampai 1 meter, 50 volt. 5 ampere, USB-nya 2.0. Jadi dari sisi USB-C marker baik Anker Zulu maupun Anker upcycle memiliki kemampuan yang sama-sama bagusnya. Lanjut kita lihat dari sisi resistensi kabel. Ini coba saya menggunakan adapter charger Note X 140 watt, beban power bank 90 watt, inputnya ini Cooktek 150 watt, outputnya kemudian inputnya 90 watt. Coba saya lihat dari sisi resistensi Anker upcycle dahulu. Ini saya nyalakan. Nah, ini start tanpa resistensi kabel 90 watt. Nah, ya oke. Kemudian lari melewati resistensi kabel menuju sini turun menjadi 86,5 watt. Nah, artinya resistensi kabel upcycle ini mencapai 3,5 watt per beban 90 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Oke. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan Anker Zulu. Nah, ini resistensi ketika menggunakan Anker Zulu. Start dari adapter charger 90 watt. Oke, kita lihat dia setelah melewati resistensi dari sisi USB Dr. Koshi dia mencapai 87,4. Nah, menurut saya resistensinya lebih bagus Anker Zulu ya. Dia mencapai 87,4 atau 87,5 lah ya. Jadi resistensi kabel Anker Zulu ini 2,5 watt, kira-kira seperti itu. Sedangkan Anker upcycle tadi 3,5 watt, selisih 1 watt. Jadi lebih rendah resistensinya Anker Zulu dibandingkan dengan Anker upcycle tadi. Semakin rendah sebuah resistensi kabel itu semakin bagus karena dia efisiensinya semakin tinggi. Bisa dilihat di sini ya. Sekali lagi lebih bagus Anker Zulu resistensinya dibandingkan dengan menggunakan kabel Anker upcycle. Tes PD trigger. Nah, buat teman-teman yang tidak paham apa itu PD trigger, itu ibarat sebuah struktur daya pada sebuah kabel
dia itu support berapa volt saja dan support berapa ampere saja. Oke, ini saya masuk dengan menggunakan USB .VDC ya. Nah, lihat ini PD trigger ini. Nah, ini saya menggunakan adapter charger Note X 140 watt. Jadi kabelnya 240 watt atau 250 watt, adapter chargernya 140 watt. Ini sudah output paling tinggi sebuah USB-C itu 140 watt. Walaupun ada yang 165 watt, 200 watt itu dibagi. Kadang misalnya 140 watt bagian port C, kemudian yang 60 watt umpama 200 watt ya bagian port lainnya. Kadang seperti itu. Intinya menurut saya output USB-C paling tinggi setahu saya lah ya 140 watt. Oke, sekarang ini lihat hasilnya. PD triggernya 140 watt dengan menggunakan Anker Zulu. Nah, lihat. Ini struktur voltasenya, kompatibilitas voltase pada Anker Zulu. Dia support 5 volt, 9 volt, hingga 28 volt. Lihat ini. Kemudian tadi kita lihat dari sisi USB-C marker mencapai 50 volt. Jadi kabel ini sangat lengkap sekali kemampuan voltasenya. Mulai dari 5 volt hingga 50 volt. Ini lihat. Kemudian ampernya dia support 3 ampere, 5 ampere. Lihat ini. Nah ya, jadi dari sisi kemampuan PD trigger Anker Zulu menurut saya dia support 5 volt sampai 50 volt. Dari sisi ampere support 3 ampere hingga 5 ampere. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi Anker Upcycle. Nah, ini saya tes dengan menggunakan Anker Upcycle, kurang lebih juga sama. Nah ya, dia supportnya 5 volt sampai sampai 50 volt maksud saya, dan kalau di sini 28 volt. Kemudian dari sisi ampere juga support 3 ampere hingga 5 ampere. Jadi dari sisi kemampuan kompatibilitas voltase dan ampere atau PD trigger lah ya istilahnya itu sama-sama disupport 5 volt sampai 50 volt, 3 ampere sampai 5 ampere. Tes perbandingan ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt. Saya coba dari sisi Anker Zulu dahulu ya. Nah, ini saya menggunakan tenaga powerbank, powerbank QuickTech yang support Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Nah, lihat ini ya, menggunakan Anker Zulu. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dia yang masuk Xiaomi Turbo Charging 55 watt. Start dari baterai 14%. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif namanya PPS. Nah, ini masih naik terus dayanya sampai menuju kira-kira ya sesuai dengan notifikasinya turbo charging 55 watt atau mendekati 55 watt. Lihat ini sudah jalan di 3,4 ampere, 3,8 ampere secara daya dia mencapai 38 watt. Nah, lihat sudah menyentuh di 4,7 ampere. Lihat ini. Nah, sudah jalan di 44 watt. Nah, ini daya maksimal contoh ya sebagai tes saja Anker Zulu ketika untuk Xiaomi Turbo Charging 60 watt maksimalnya mencapai 47 watt atau 5,1 ampere, bisa dilihat di sini. Oke, sekarang saya ganti ya, ini sudah selesai. Oh, masih naik 48. Nah, lihat ini ya, 48 52 48 watt versus 5,2 ampere. Sudah selesai. Sekarang saya ganti Anker Upcycle tadi, berarti Anker Zulu mencapai 48. Oke, saya ganti ke Anker Upcycle. Nah, ini coba saya teskan ke ponsel. Seperti apa kinerjanya. Nah, lihat ini saya hubungkan ke Xiaomi Turbo Charging. Sama, juga 55 watt. Start dari baterai 17%. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita lihat ini dia masih jalan menuju daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia yang aktif protokol IC cepat PD 3.0. Sedangkan tadi kalau tidak salah di Anker Zulu PPS. Nah, lihat dia sudah menyentuh di 4,6 ampere, 4,8. Ini dari sisi daya sudah mencapai 43 watt, 45 watt. Oh, dia sudah mencapai 4,9 ampere. Lihat ini menggunakan Anker Upcycle ya. Nah, dia sudah menyentuh di 5,1 ampere. Lihat ini. Nah, ya, tapi dia menggunakan protokol IC cepat PD 3.0. Lihat. Nah, dia menyentuh di 47. Sedikit lebih rendah Anker Upcycle, tapi kalau menurut saya ini juga dipengaruhi oleh sistem pertambahan baterai. Jadi semakin nambah persentase baterai sebuah ponsel juga
akan semakin menurun dayanya. Nah, tapi sama ya, lihat ini. Dia mencapai 48,9 watt, kemudian ini 5,2 ampere. Jadi dari sisi tes charging ke ponsel Xiaomi Turbo Charging menurut saya kurang lebih sama. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara Anker Zulu versus Anker Upcycle yang paling utama dari sisi harga dan tingkat kekuatan. Kalau Anker Zulu harganya lebih murah, cuma sekitar 66.000, sedangkan Anker Upcycle mencapai hingga 166.000. Tapi dari sisi kekuatan lebih kuat Anker Upcycle, bisa dilihat ini ya. Dia tahan 35.000 kali tekukan, sedangkan Anker Zulu 10.000 kali tekukan. Umpama dalam penggunaan teman-teman dalam waktu 2 tahun menekuk kabel ini 10.000 kali, sudah rusak Anker Zulu. Nah, kalau Anker Upcycle anggap per 2 tahun 10.000 kali, ini bisa tahan hingga 6 tahun bahkan 7 tahun. Nah, lihat ya perbandingannya. Jadi umpama ini usia pakainya rusak karena tekukan 2 tahun, ini bisa tahan hingga sekitar 7 tahun. Nah, itu perbandingan ya, efek pengaruh dari harga. Untuk dari sisi tingkat kenyamanan, misalnya kelenturan, lebih lentur Anker Upcycle sehingga bisa melindungi port ponsel ketika kita mencharging, misalnya sambil menggunakannya atau ditaruh ke tempat yang lain, tidak merusak port ponsel karena kabel ini sangat lemah. Selebihnya dari sisi performa menurut saya lebih bagus Anker Zulu. Tadi bisa kita lihat ya, contoh dari sisi resistensi lebih rendah Anker Zulu. Nah, tergantung teman-teman pilih yang kuat hingga umpamanya hingga kuat tekukan, tahan tekukan 35.000 kali atau perkiraan saya 7 tahun, atau lebih memilih harga murah atau performa bagus. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan Anker Zulu ataupun dibandingkan dengan Anker Upcycle ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman minat membeli Anker Zulu ataupun Anker Upcycle ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.